Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali menghirup udara segar ba'da ma amatana, yang sebelumnya Allah wafatkan kita dengan tidur kita, wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di permukaan dunia ini. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq, yang maha jujur lagi dipercaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmatan lil alamin, kasih sayang, keberkahan yang ada di permukaan bumi ini hingga hari kiamat. Hibati fillah rahimani rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati Allah azza wa jal. Sedikit kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dikeluarkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tips dan trik bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sukses, baik itu di dunia terlebih di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Ini adalah tujuan, ini adalah cita-cita, dan ini adalah harapan setiap mukmin. Seorang mukmin wajib memiliki ulul himmah, semangat yang tinggi. Wajib bagi seorang muslim untuk menjadi manusia yang terbaik. Kita yang bekerja, kita ingin menjadi karyawan yang terbaik. Kita yang belajar, kita ingin menjadi pelajar yang terbaik. Kita yang berumah tangga, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kita yang bertetangga, kita ingin menjadi tetangga yang baik. Dan itulah cita-cita setiap muslim, dia menjadi manusia terbaik. Kenapa? Karena akan mendapatkan cinta Allah, dan itu lebih baik daripada, kata Nabi SAW, minal mu'min ad-dha'if, dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Akan tapi mukmin yang baik, mukmin yang kuat, mukmin yang lemah itu sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala selama dia masih memiliki keimanan. Para ulama menjelaskan mukmin yang kuat. Apa makna kuat di sini? Sebagian ulama mengatakan kuat badannya, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat relasinya, kuat apapun. Sebagian mengatakan kuat di sini adalah kuat iman. Karena Nabi katakan al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Bukan kekuatan fisik, dia nge-gym, bukan kekuatan relasinya, bukan kekuatan hartanya, tapi kekuatan iman. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih baik, pendapat pertengahan. Apa itu? Apapun kekuatan yang dimiliki oleh seorang muslim, yang mana kekuatan tersebut menambah keimanan dirinya, menambah keimanan orang lain. Orang yang kaya, dengan kekayaannya dia bisa bangun masjid, dia bisa membantu dakwah. Artinya kekayaannya digunakan untuk agama, mukmin yang kuat. Seorang yang memiliki relasi, dengan relasinya tersebut bisa tersebar agama ini, dia mukmin yang kuat. Seorang yang kuat fisiknya, badannya yang kuat, dengan fisik yang kuat dia bisa berjuang, dia bisa berjihad di jalan Allah, dia mukmin yang kuat. Maka apapun kekuatan yang kita miliki, tentu kita berbeda-beda. Ada yang Allah berikan kelebihan dari segi harta, ada yang Allah berikan kelebihan dari segi relasi, dari segi fisik yang kuat, dari segi pandainya dia berbicara. Apapun kelebihan yang kita miliki, selama membantu meningkatkan keimanan, mukmin yang kuat.
Dan wajib seorang muslim memiliki kelebihan. Wajib seorang muslim memiliki kekuatan yang dengannya dia membantu agama Allah Azza wa Jalla. Agama ini tidak bisa tegak hanya dari ceramah seorang ustadz. Tidak bisa hanya tegak hanya dari dana dari seorang donatur. Semua kita wajib berta'awun alal birri wat taqwa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita setiap muslim. Wajib dia memiliki kekuatan. Ini puncaknya dan ini endingnya. Kemudian Nabi SAW memberikan tips, memberikan cara bagaimana kita sampai ke level ini. Apa kata Nabi SAW? Pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Barang siapa yang ingin menjadi mukmin yang kuat, tempuhlah cara pertama, yaitu semangat melakukan hal yang bermanfaat. Orang yang bekerja, dia tidak akan bisa mendapatkan promosi, tidak akan bisa mendapatkan gaji yang lebih kalau dia asal-asalan bekerja. Seorang yang belajar, yang penting dia dapat nilai 7, yang penting dia lulus. Ini tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Tapi kita akan mendapatkan kekuatan kalau bersemangat. Di dunia saja, orang yang bersemangat dapat nilai lebih. Belajarnya semangat, bekerjanya semangat, akan dapatkan promosi, kenaikan jabatan, dan seterusnya. Maka Nabi katakan, apabila ada sesuatu yang bermanfaat, jangan asal-asalan. Dalam Islam tidak ada asal-asalan, Pak. Yang penting saya sholat walaupun masbuk. Yang penting saya baca Quran walaupun asal-asalan. Tidak boleh. Nabi SAW katakan, Innallaha ahabba abdan idza amila amalan an yutqinahu. Allah mencintai seorang hamba apabila dia menekuni suatu profesi, dia pakar dalam bidangnya. Apapun. Kita yang bekerja di teknik, pakar di bidangnya. Kita yang menjadi tukang bangunan, jangan asal-asalan. Bayangkan tukang bangunan ini tidak presisi dia bangun. Asal-asalan dia masang keramik, ini tidak bagus. Ya, pekerjaan apapun. Tidak boleh kita asal-asalan. Apalagi kita semangat terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Begadang kita bersemangat. Pekerjaan yang tidak penting, tidak menambah iman, tidak menambah pula harta. Tapi kita bersemangat. Kita scroll-scroll TikTok, Instagram. Kita bersemangat. Habis 1 jam, habis 2 jam. Kita tinggalkan perkara di depan mata kita yang lebih bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Katakan kepada diri kita, manfaat tidak? Bertambahkah harta saya? Kalau tidak, ngapain kita lakukan? Karena umur kita akan ditanya. Masa muda kita akan ditanya. Kemana kita habiskan? Maka orang yang sukses, dia semangat. Allah Ta'ala, mohon maaf ya. Perbedaan orang kaya, orang miskin. Ini kita berbicara, bukan berbicara takdir. Kita berbicara kehidupan. Allah Ta'ala, orang kaya itu lebih bersemangat dibandingkan orang miskin. Mohon maaf. Kenapa? Dia dari tempat tidur ke kamar mandi butuh jarak. Dari kamar mandi ke dapurnya butuh langkah. Dari dapurnya ke pintu luar dia butuh beberapa langkah. Dia naik mobil. Orang yang naik mobil tentu dia lebih dahulu berangkat dibandingkan yang naik motor. Yang naik motor 5 menit cukup, yang naik mobil tidak cukup 5 menit. Artinya dia lebih dahulu berangkat dibandingkan kita. Kita tidak berbicara kondisi, tapi berbicara orang kaya itu kita karyawan. Karyawan pulang-pulang kan, Mbak? Kalau bos pulang-pulang enggak dia? Bisa saja dia datang lebih cepat. Bisa saja ketika karyawan udah pulang dia belum pulang. Kita terima gaji selesai sementara bos berpikir bagaimana menggaji karyawan. Berpikir bagaimana mengelola keuangan. Ketika kita libur, bos mungkin tidak libur. Dan begitu seterusnya. Semangat. Ini cara pertama. Tips kedua kata Nabi SAW, wasta'in billah. Ini tauhid. Bagaimanapun kita bersemangat, kalau tidak meminta pertolongan kepada Allah, kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah sandarkan kepada kecerdasan saya,
kepada relasi kita, kepada kekuatan fisik kita. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lallah ma sallaina wa ma sumna wa mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan berada di tempat ini. Walaupun kita sudah pasang alarm, walaupun kita sudah ajak istri kita bangunkan, walaupun istri kita sudah begadang untuk mempersiapkan kita bangun subuh, kalau bukan Allah takdirkan, kalau bukan Allah bantu, kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah bergantung kepada diri sendiri. Kata orang percaya diri, tidak. Seorang muslim dia percaya kepada Allah, tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah urusanku semuanya. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in, janganlah engkau biarkan aku mengatur hidupku sendiri meskipun sekejap mata. Jangan pernah kita bersandar gampang, mudah, bisa. Tidak ada. Semua kita sandarkan kepada Allah. Nabi anjurkan kita, meskipun sendal kita putus, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Logikanya sendal putus, jahit sendiri atau berangkat ke tukang jahit sendal. Tapi tetap perkara seremeh-temeh itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan muslim dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari kita sendiri. Yang ketiga, tips agar kita meraih mukmin yang kuat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'jas atau wala ta'jis. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan menyerah. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, bukan orang yang sekali mencoba langsung berhasil, tidak. Orang sukses adalah orang yang senantiasa mencoba gagal, dan dia tidak pernah menyerah. Ada salah, dia perbaiki, dan dia senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak akan pernah sukses, sekali mencoba, gagal, putus asa, pulang. Orang ini tidak akan pernah sukses. Orang kaya itu, Pak, kita lihat dia sukses sekarang, kita tidak tahu bagaimana cerita dia merintis. Tidak tahu kita bagaimana ada air mata di belakangnya. Kita tidak tahu berapa kerugian mereka sebelumnya. Yang kita lihat sekarang dia sukses. Cerita di belakang bagaimana? Maka tidak ada orang sukses yang instan. Sekali mencoba langsung berhasil. Mungkin ada. Tapi seorang yang sukses, seorang yang ingin berhasil, ketika dia gagal dia tidak berhenti. Capek boleh, tapi jangan berhenti, apalagi mundur, apalagi berbalik ke belakang. Semua akan ada rintangan untuk menunjukkan apakah kita benar-benar ingin sukses atau tidak. Apalagi berbicara masalah akhirat. Sudah tua Ustaz, tidak masuk otak lagi menghafal Quran. Ini tidak akan pernah hafal Quran. Kalau ada mindset kita seperti itu, Pak, Imam Fudail bin Iyad, ulama besar, dia belajar itu bukan dari pondok. Anak-anak kita belajar dari pondok umur 7 tahun sudah masuk pondok. Sebagian 12 tahun. Fudail bin Iyad belajar agama umur 40. Baru dia menghafal, baru dia ini, ulama. Karena tidak ada mindset, saya sudah tua, tidak ada. Andai kata dulu masa muda kita menghafal 1 kali baca, hafal. Berarti kalau tua, 10 kali baca. Tidak hafal juga, baca 11. Tidak hafal juga, baca 12. Adalah capek. Kalau kita katakan capek, kita tidak akan pernah hafal. 12 kali tidak bisa, 100 kali. Kenapa? Karena kita punya tujuan, yaitu sukses. Orang ke masjid, ada yang kakinya normal, berangkat 5 menit selesai. Ada yang mohon maaf mungkin pakai tongkat. Apakah karena keterbatasan itu dia tidak ke masjid? Berarti dia harus start dahulu, kemudian dia mungkin tidak ada masalah. Lambat nyampainya, yang penting dia sampai. Kan begitu, Pak. Ada kawan kita mobilnya bagus, udah dia berangkat duluan, sampai duluan, tidak ada masalah. Kita kendaraan kita terbatas, kecepatan kita terbatas, tidak ada masalah. Mogok-mogok tengah jalan perbaiki. Tapi yang jelas jangan berhenti.
Tapi yang jelas jangan mundur. Kenapa? Tujuan kita jelas. Saya mau sampai ke sana. Sukses. Tapi kalau kita berhenti di tengah jalan, lemah, tidak akan pernah meraih apapun. Di dunia kita tidak akan bisa, apalagi dalam perkara akhirat. Semangat, minta tolong kepada Allah, jangan putus asa. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un, apabila sesuatu menimpa kita, planning kita yang tidak sesuai, rencana kita, schedule yang kita atur hancur berantakan. Apakah seorang yang sukses dia akan menyalahkan si A, si B? Gara-gara engkau. Karena ini, karena itu, karena hujan bahkan. Na'udzubillah. Coba kalau tidak hujan. Orang ini tidak akan sukses. Menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Apa kata Nabi? Wa in asabaka syai'un. Apabila sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita, dan ini mungkin, fala takul, jangan sesekali kita katakan lau anni fa'altu kadza kana kadza. Aduhai, sekiranya aku tidak lakukan ini, pasti tidak akan terjadi ini. Tidak akan sukses orang ini. Selalu menyesal, selalu merasa, coba saya tidak begini, pasti tidak akan terjadi ini. Coba kalau saya seperti itu, pasti terjadi ini. Orang seperti ini orang yang lemah. Tapi katakanlah sikap seorang mukmin yang kuat, apa sikap dia? Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan dengan yakin, ini sudah Allah takdirkan, apapun yang Allah takdirkan terjadi. Masya Allahu kana wa illam asya. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi meskipun saya tidak inginkan. Wa ma syi'tu illam yasha lam yakun. Apapun yang saya inginkan, kalau Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi. Ini tauhid. Walakin kul qaddarallahu atau qadarullahi. Bisa kita dua baca. Qaddara itu fi'il, qaddarallahu atau qadarullahi idhafah. Ya, qaddarallahu atau qadarullahi. Ya, atau qadarullah sudah cukup insyaallah. Katakanlah semua sudah Allah takdirkan, dan Allah Ta'ala alam, ucapan qadarullah ini biasanya karena musibah. Kita salah dalam memahami qadarullah, seakan-akan qadarullah itu maknanya kebetulan. Saya datang ke sini, qadarullah jumpa Bapak. Apakah jumpa saya musibah? Jadi qadarullah itu apabila sesuatu tidak kita inginkan terjadi. Keberhasilan betul semuanya takdir Allah, tapi ucapan ini yang tepat diucapkan ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ini diantara sunnahnya. Cuman sebagian kita malah mengganti qadarullah itu seakan-akan kebetulan. Qadarullah jumpa ini, qadarullah terjadi ini, qadarullah ada kajian. Ini bukan musibah ini. Tapi ketika kita tidak inginkan sesuatu terjadi, sesuatu itu baru sebagai bentuk tauhid kita. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, apa pun yang Allah takdirkan terjadi. Tidak ada lagi andai-andai. Tidak ada lagi angan-angan. Kalau sekiranya tidak. Karena kalau ada ucapan seperti ini, fa inna law taftahu amala syaitan. Akan membuka pintu syaitan, akan membuka permusuhan, akan membuka penyesalan, akan tidak beriman kepada takdir, akan menimbulkan banyak fitnah yang lainnya. Sudah. Qadarullah ma syaa fa'al. Berarti ini ada trouble kita di sini, perbaiki besok. Kita coba lagi. Ayo, bismillah. Kamu salah, udah ada masalah. Ya, kali ini kamu salah, kamu tahu salah kamu, sudah. Insya Allah kita perbaiki bisa, bismillah. Udah, tidak ada yang perlu disesali, tidak ada, udah. Dipecat kita misalnya dalam pekerjaan, karena fulan, tidak. Karena fulan ataupun karena yang lain, kita tetap dipecat, qadarullah. Tidak perlu ini saya dipecat karena dia, saya benci sama dia sampai mati. Qadarullah. Karena dia ataupun tidak karena dia, saya akan ditakdirkan dipecat. Selesai. Saya sedang menjalani takdir saya, dia pun sedang menjalani takdir dia. Takdir dia adalah, ya mungkin karena faktor dia terjadilah masalah, tidak ada masalah. Semua kita hidup menjalani takdir masing-masing. Tapi sikap seorang muslim tidak perlu mencari kambing hitam. Apalagi kita menyalahkan si A, si B, apalagi kita menyalahkan kondisi. Na'udzubillah.
Pelajaran berikutnya, apakah boleh berbicara lau untuk masa depan? Kalau sekiranya tahun sekian saya akan melakukan ini. Kita berangan-angan sesuatu yang akan datang. Boleh tidak? Boleh. Ya. Yang tidak boleh berangan-angan itu sesuatu yang sudah lalu. Sekiranya ini sudah berlalu tidak boleh. Tapi kalau sekiranya yang akan datang itu boleh. Itu namanya cita-cita. Itu namanya harapan. Jangka pendek sekian, jangka panjang sekian. Maka saya harus tempuh langkah-langkah sekian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka kita ringkas, kita wajib menjadi seorang mukmin yang kuat. Kekuatan apapun yang menambah agama kita, iman kita, kerjakan. Kemudian Nabi memberikan tips pertama apa tadi? Semangat, tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Makanya Allah katakan dalam perkara agama, fastabiku, berlomba-lomba, wasari'u, bersegera, fafirru, lari, ilallah. Tapi untuk perkara dunia, famshu fil ardi, jalan saja. Tidak usah bersegera. Tapi kalau itu memang membantu agama kita, semangat, tidak ada masalah. Kedua, apa tadi? Minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada siapapun. Banyak dari kita gampang telepon si anu, lupa Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita minta tolong, baru kita ingat Allah. Enggak, dari awal sampai akhir minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan menyerah, pantang menyerah. Tidak ada kata mundur, letih, oke. Capek, istirahat, tapi jangan berhenti. Perbaiki ketika ada kesalahan. Jangan kita menyalahkan situasi, jangan menyalahkan kondisi, apalagi kita mengkambing hitamkan orang lain, tapi katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas waktu yang diberikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.